di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Bocoran Henry, bos Spotify masih minat beli Arsenal. Legenda Arsenal Thierry Henry memberikan kabar terbaru dari rencana Daniel Ek untuk mengambil alih Arsenal. Henry menyebut bahwa sang pebisnis masih tertarik untuk membeli Arsenal meski mengalami penolakan. Di musim panas kemarin, Daniel Ek, CEO Spotify, membuat sebuah manuver yang mengejutkan. Ia secara terbuka mengakui ingin membeli The Gunners dari keluarga Kroenke. Ek pada saat itu dibantu beberapa legenda klub seperti Patrick Vieira dan Dennis Beckham. Namun sayang, upayanya itu mendapatkan penolakan dari keluarga Kroenke. Henry membeberkan bahwa Ek masih belum menyerah untuk mendapatkan Arsenal. Agar situasi itu bisa terjadi, maka pihak yang satunya harus memberikan respon, buka Henry kepada Sky Sports. Menurut Henry, Ek tidak patah arang dengan penolakan yang diberikan keluarga Kroenke. Ia menyebut sang pengusaha masih akan mencoba untuk mengambil alih Arsenal. Sejauh ini belum ada respon dari mereka, namun kami dan dia tidak akan menyerah. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Lebih lanjut, Henry meyakini proses negosiasi pembelian Arsenal ini akan makan waktu yang panjang. Namun ia menyebut Ek siap bersabar untuk mendapatkan The Gunners. Untuk saat ini tidak ada satupun dialog yang terjadi antara kedua pihak. Jadi saya rasa prosesnya akan makan waktu yang sangat lama. Seberapa lama prosesnya, saya tidak tahu. Namun saya bisa pastikan kami tidak akan menyerah begitu saja, ujarnya. Arsenal diperingatkan tentang kebugaran Smith Rowe dan Bukayo Saka. Smith Rowe dan Bukayo Saka sama-sama berperan penting dalam kemenangan di Derby London Utara. Dengan kedua lulusan Akademi Hell End itu mencetak gol di babak pertama. Namun mantan bek The Gunners Tony Adams menilai kedua pemain muda Arsenal itu bisa mengalami kemunduran secara fisik di kemudian hari jika terus dipaksa menggendong tim. Dia dan Saka, bagi saya masalahnya adalah secara fisik sejujurnya, kata Adams kepada Sky Sports. Saka menjalani Euro yang hebat. Anak-anak ini pada dasarnya membawa klub dan saya berpikir mereka mungkin kehabisan tenaga dan turun ke jalan. Anda tidak dapat bergantung pada dua pemain berusia 19 dan 20 tahun untuk mengeluarkan Anda dari masalah setiap minggu. Anda akan menghadapi tim yang lebih baik dari Tottenham Hotspur. Mereka sangat buruk di babak pertama, benar-benar mengerikan. Arteta memang banyak mengandalkan pemain muda di skuadnya. Dan selama musim panas, manajer asal Spanyol itu mendatangkan 6 pemain yang usianya tidak lebih dari 23 tahun. Osimhen dikabarkan sangat dekat dengan pintu masuk Emirates Stadium. Arsenal dilaporkan sangat dekat dengan penandatanganan striker Napoli Victor Osimhen menjelang kepindahannya ke Italia telah terungkap. Pentolan Nigeria itu dinilai sangat tinggi selama waktunya di Lille dan akhirnya terpilih untuk pindah ke Napoli musim panas lalu dalam kesepakatan 52 miliar pounds. Namun menurut wartawan Italia Paolo Barchicchia, tujuannya bisa jadi adalah London Utara daripada Napoli. Sementara dia juga membandingkan mantan penyerang Wolfsburg itu dengan Romelu Lukaku yang kembali ke Chelsea awal tahun ini. Berbicara kepada One Station Radio, dia berkata Osimhen pada tingkat tunai hanya dibayar 50 juta, angka yang dengan melihat ke belakang rendah. Mari kita lupakan bahwa 4 rekan yang diberikan kepada Lille nyaman untuk anggaran. Tetapi Osimhen dalam setahun ia dapat mencapai lebih dari 100 juta dan mendekati peringkat Romelu Lukaku. Anda harus tahu bahwa Osimhen diikuti oleh Arsenal. Dia sangat dekat dengan The Gunners, tetapi Cristiano Giuntoli berbicara dengan Aurelio De Laurentiis dan presiden menghentikan penundaan. Jadi Napoli memutuskan dan berhasil membelinya. Arsenal memang membuat langkah untuk penyerang Lille setahun sebelum kepindahan Osimhen saat mereka mengamankan tanda tangan pemain sayap pantai Gading Nicolas Pepe seharga 72 juta pounds. Sementara itu Osimhen semakin kuat sejak tiba di Stadion Diego Armando Maradona.
Pemain berusia 22 tahun itu telah mencetak 16 gol dalam 36 penampilan untuk raksasa Italia setelah penandatanganannya dan telah dalam performa terbaik di awal musim baru. Dia memiliki 6 gol dalam banyak pertandingan di semua kompetisi, termasuk 2 gol saat Napoli bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk bermain imbang dengan Leicester City di Liga Eropa. Osimhen sekarang hanya memiliki 4 tahun tersisa di kontraknya dengan majikannya saat ini. Pemain pinjaman Arsenal Matteo Guendouzi terlihat bentrok dengan rekan setimnya saat Marseille kalah 3-2 dari Lens pada hari Minggu. Pemain berusia 21 tahun yang dihargai 18 juta pounds di Transfermarkt setelah Lens mencetak gol kedua mereka, Guendouzi terlihat berlari lurus ke arah rekan setimnya Gerson sebelum menghadapinya. Menurut laporan yang beredar, dia kesal karena rekan setimnya tidak cukup berlari. Pemain Brasil itu tidak bereaksi baik terhadap tuduhan rekan setimnya dan harus ditahan oleh pemain Marseille lainnya. Selalu bersemangat ya memang si Matteo Guendouzi ini, namun apa yang dilakukannya sangatlah tepat. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.